Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisdal Tazibua dengan NIM 205210318. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang alat bukti keterangan terdakwa untuk memenuhi nilai UTS PLK 7 litigasi pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Perlu kita ketahui dulu, apa saja sih alat-alat bukti yang sah dalam menjalankan proses di pengadilan. Di sini, kita dapat melihat, menurut pasal 184 KUHP, terdapat 5 alat bukti yang sah. Yang pertama yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi ini adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dan kedua, ada keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga, alat bukti surat atau berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Yang keempat, ada petunjuk sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa yang akan saya bahas lebih lanjut. Dalam keterangan terdakwa, kita harus tahu apa saja dasar hukumnya. Yang pertama terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf E dan pasal 189 KUHP. Dasar hukum dalam pemeriksaan terdakwa juga dapat kita lihat dalam pasal 175 sampai 178 KUHP. Dan pengertian tentang keterangan terdakwa terdapat dalam pasal 1 angka 14 dan 15 KUHP yang isinya adalah terdakwa sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa dalam pasal 189 KUHP. Ayat 1, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Kedua, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ayat ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Panggilan dan pemeriksaan terdakwa sama dengan tata cara pemanggilan saksi. Menurut ketentuan pasal 146 KUHP ayat 1, penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Dalam pasal 112 dikatakan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas dan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Dan dalam pasal 227 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHP yang membahas tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan yang dilakukan dalam pengadilan.
Apabila terdakwa tidak mau hadir di persidangan, maka menurut ketentuan pasal 154 KUHP ayat 1, Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Yang kedua, jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Yang ketiga, jika terdakwa dipanggil secara sah, Hakim Ketua Sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Yang keempat, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dan kelima, jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Dan ayat ke-6, Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. Tata cara pemeriksaan terdakwa. Menurut ketentuan pasal 155 KUHP ayat 1, pada permulaan sidang, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Ayat 2 huruf A, sesudah itu Hakim Ketua Sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Huruf B, selanjutnya Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Penuntut umum atas pemerintahan Hakim Ketua Sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Adapun larangan yang harus diketahui di dalam mengajukan pertanyaan, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa, yaitu pertama, pertanyaan yang bersifat mengarahkan. Sebagai seorang hakim, dia tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengarah ke hal yang dituju. Sebagai contoh, pertanyaannya yaitu, yang saudara lakukan terhadap saksi A apakah memukul? Pertanyaan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi yang seharusnya adalah, apa yang saudara lakukan terhadap diri saksi A? Selanjutnya, pertanyaan yang bersifat memberikan alternatif. Ini juga adalah pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada saksi atau terdakwa. Saksi A menendang atau memukul. Tapi yang seharusnya bunyi pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan terhadap diri saksi A? Dan yang terakhir adalah menyebutkan kualifikasi yang didakwakan. Contoh pertanyaannya ada, apa saudara yang menganiaya saksi A? Tetapi seharusnya bunyi pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan terhadap diri saksi A? Tata tertib dan tingkah laku terdakwa dalam sidang. Menurut ketentuan pasal 217 KUHP ayat 1, Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Ayat kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Menurut ketentuan pasal 176 KUHP ayat 1, jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan, ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Ayat 2, dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saudara menyinggung tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Nah, isi slide saudara tersebut terfokus pada alat bukti keterangan terdakwa. Yang ingin saya tanyakan di sini ialah, apa sih tujuan dan guna pembuktian bagi dalam suatu persidangan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya adalah tujuan dan guna pembuktian. Tujuan dan guna pembuktian bagi penuntut umum adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa salah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Bagi terdakwa, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar hakim menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Nah, tujuan dan guna pembuktian bagi hakim adalah yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntutan umum atau putusan hakim, terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah saudari dapat menerimanya? Baik, saya dapat menerima jawaban dari saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasinya akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.